Nah, top, jangan lupa subscribe dan like channel YouTube-nya. Oke? Baik, kita kembali kepada Darmin Coffee dan Warung Art Gallery di dalam agenda acara diskusi kebudayaan yang kali ini mengambil tema menjadi bangsa Indonesia bagian kedua. Mari kita lanjutkan dan kita serahkan waktunya kepada Mas Aji Barata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore, Mas. Merdeka. Kita bicara tahun 2021. Ketika perjalanan bangsa Indonesia sudah panjang dan mengalami sekian istilah Bung Karno, rodinda, romantika, dinamika, dan dialektikanya. Jadi ini terkonfirmasi ketika judul atau tema diskusi kita adalah kembali menjadi bangsa Indonesia. Itu kita sebenarnya sedang mengakui bahwa sekarang kita tidak menjadi bangsa Indonesia sesuai dengan yang disampaikan oleh kawan Habib Johnson ini. Apa yang dimaksudkan betul. Jadi kalau kata Bung Karno ada yang das Sein dan das Sollen, gitu kan? Ini terjadi perbedaan antara das Sein dan das Sollen-nya. Konsep idealnya, konsep kesejarahannya memang seperti itu. Jadi kalau kita ngomong bangsa tentang Indonesia, saya kira adalah masterpiece dari para founding fathers. Jadi masterpiece politik bangsa Indonesia adalah 1 Juni 45. Sebagai dasar Indonesia merdeka. Iya, jadi kira-kira gini nih. Karena ini betul ketika tahun 28 itu mulai para pemuda dan menyatakan bahwa kita satu bangsa Indonesia. Ada perjalanan panjang. Kemudian lalu ada BPUPK gitu kan. BPUPK kan istilahnya BPUPK Badan Penyelidik itu Doris Sumicho Saka itu kan rapat yang pertama itu 29 Mei sampai 1 Juni 45. Dan itu hanya menjawab pertanyaan Pak Rajiman, Ketua BPUPKI. Saudara-saudara, kalau kita merdeka dasarnya apa? Jadi bicara soal dasar negara. Dan disinilah 29 Juni, 30 Juni, 31, 1 Juni inilah muncul masterpiece itu yang disampaikan oleh Bung Karno yang namanya Pancasila. Nah, setelah itu tadi sudah dijelaskan sama Bung Jansen. Tetapi dalam perjalanannya kita kan makhluk politik, terjadi perjalanan, pertarungan, tragedi sampai kemudian hari ini kita melihat seperti itu. Tapi saya sebagai pelaku, ini pelaku budaya itu melihatnya begini. Ini pendekatan budaya. Hari ini sebetulnya atau tahun ini setahun 1,5 tahun terakhir ini sudah sebenarnya sangat terang benderang ketika terjadi krisis. Namanya bisa apa saja disebut sebagai pandemi. Krisis besar ini sebenarnya pertanyaannya itu adalah kita sebagai bangsa sebetulnya masih utuh apa tidak? Masih sesuai dengan pertanyaan kita menjadi bangsa apa tidak? Karena kalau kebetulan saya ini anak dalang. Di dalam wayang ini kan banyak sekali ajaran nilai-nilai itu. Kalau saya sebagai menggunakan istilahnya tafsir wayang, ketika terjadi pandemi itu ada lakon wayang namanya Indrojolo Maling. Jadi terjadi tragedi besar di suatu negara, istilahnya orang Jawa itu larang sandang, larang pangan. Susah cari makan, ini susah, ada penyakit aneh, tapi tidak bisa mengobati. Ibaratnya pagi sakit, sore meninggal, sore esok loro, sore mati, sore loro, esok mati. Obatnya apa? Ketika bersebenarnya ada hanya 2 obatnya. Satu adalah jamus kalimasada yang ada di Amarta. Jamus kalimasada value, dan jamus kalimasada untuk orang Indonesia adalah Pancasila, adalah gotong royong. Maka kalau saya jadi presiden, gotong royong bangsa Indonesia, namanya gotong royong itu kan memberikan sesuatu yang dia punya
untuk kepentingan bersama. Nanti saya jelasin. Ya, jadi gotong royongnya itu misalnya apa? Oh, saya kan panggil konglomerat yang hidup dan kaya karena di Indonesia. Konglomerat Indonesia itu tak panggilin, kamu nih gotong royong, nyumbangin untuk kepentingan Kepentingan bersama. memperbaiki untuk kebersamaan. Itu ada enggak? Sudah tidak. Yang kedua, kata wayang ini kan terlambat. Selain jamu sekali sada adalah Ratu sing getih putih, Prabu Darmo Kusumo ini, Prabu Tayode, darahnya putih. Maknanya apa? Pemimpin ini hatinya harus bersih. Tidak ada memikir korupsi, mikir ngentit, mikir. Tidak boleh ada, mulai dari presiden sampai dengan bupati, sampai dengan dinas-dinasnya itu. Sekarang saya mau nanya, sekarang itu ketika terjadi pandemi ini, COVID ini, apa tidak terjadi korupsi? Lebih banyak. Saya dulu termasuk Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch. Jadi korupsi itu kan tafsirnya abuse of power, bukannya duit. Nah sekarang ini saya kembali ketika saya mulai sekolah awal di ilmu sosial, ilmu politik. Kata Lord Acton itu, power tends to corrupt. Absolute power corrupt absolutely. Memang kekuasaan itu cenderung korup. Jadi mungkin tidak runtut apa yang saya sampaikan, tapi materi dari Habib Jansen ini sebenarnya terlalu berat karena ini akan membongkar keseluruhan, dan ini sebenarnya bukan domain obrolan warung kopi. Ini adalah domain teman-teman yang ada di DPR MPR itu, yang sebagian besar sudah lupa diri sebetulnya. Tetapi oke, nggak apa-apa itu sebagai satu. Tapi sebenarnya kalau saya lebih ini apa yang saya rasakan dan apa yang saya jalani, sebenarnya di tengah krisis ini selalu ada harapan. Begini, September kemarin itu kebetulan setiap suran itu kami memeringati dengan membuat acara. Tentu acaranya dalang itu ya kalau nggak wayangan, karena susah itu ya bikin karawitan, tari-tarian, seni tradisi itu. Dan pada saat itu di Banyumas itu tidak ada kegiatan yang boleh dilaksanakan. Dengan ini sangat ketat. Saya bilang sama bupatinya, kalau memang kalian tidak mempercayai kami untuk itu, turunkan tim Satgas Covid untuk menjaga supaya kita berjarak, tapi nggak boleh mengganggu acara budaya. Nah, kami satu-satunya event yang diizinkan waktu itu di tempat kami, karena itu acara tahunan. Tapi poin pentingnya adalah semenjak itu sebenarnya saya memiliki harapan. Saya menyatakan, ayo anak-anak acara surat, adakan acara surat. Hanya dalam 1 minggu, anak saya, cucu saya, cucu keponakan saya yang tadinya sudah lama tidak mengenal karawitan, kemudian memegang alat-alat karawitan lagi. Anak cucu saya yang masih usia SD mulai belajar gerong lagi, sinen lagi. Dan itu cepat sekali sampai hari ini kemudian ada menggeliat. Kemudian karena saya suka menjelajahi alam itu. Yang namanya situs-situs lama muncul kembali dan banyak orang kembali untuk melihat itu. Karena apa? Orang sudah bosan dengan apa yang mainstream. Jadi menurut saya ketika kita bicara bahwa kembali menjadi bangsa Indonesia, kembali menjadi Indonesia, sebetulnya hari ini ada kebangunan itu. Hanya memang belum terkoneksi antar ini. Karena apa? Krisis besar ini yang bisa menjawab apa? Dalam konsepnya Bung Karno, Trisakti itu merdeka secara politik, mandiri atau berdikari secara ekonomi dan berintegritas dalam bidang kebudayaan. Ini yang pernah dua-duanya pernah dijadikan panglima untuk mengatur negara, politik sebagai panglima. Zamannya Bung Karno yang setelah dekret itu gagal. Orde Baru ekonomi sebagai panglima gagal. Kenapa kita tidak coba budaya sebagai panglima? Benar ini. Nah jadi saya sudah ngomong ini di banyak tempat, karena di dalam budaya itu ada penciptaan. Di dalam budaya itu adanya dialog, tidak ada perang budaya, tidak ada. Paling-paling penetrasi, infiltrasi budaya.
Dan ini kita punya kemampuan, punya kapasitas untuk bertahan dan bahkan untuk bahkan juga untuk influence, untuk mempengaruhi. Debussy itu musik klasik itu karena terinspirasi dari gamelan. Jadi gamelan kita ini, gamelan dadali di Moskow ada. Teman saya kemarin itu menjadi dosen tamu di Michigan University mengajar karawitan. Murid-muridnya antusias belajar tentang karawitan di sana. Dan kalau dari seni budaya kita pasti akan mampu bertahan. Arsitektur, ada seorang arsitek senior yang kemudian sekarang itu sedang mengembangkan kembali kepada arsitek. Dia katanya saya memulai meng-Indonesia karena selain bisa berkarya arsitektur modern, sekarang mencoba itu di Wairebo di NTT, rumah adat yang itu. Artinya yang tangible inilah yang nanti akan mampu bertahan. Nanti setelah kita come out of the crisis, menurut saya yang akan bangkit kekuatannya adalah itu. Jadi budaya dan pariwisata pun dengan ini saya kira ekoturisme dan budaya dan juga spiritual tourism. Jadi itu saya kira value penting yang, dan ini digali tidak akan pernah ada habisnya. Ketika kemarin orang rame di Kongo ditemukan ini, beliau ini ahli geologi, ditemukan gunung emas, itu kan apakah itu akan memajukan peradaban? Bukan, saya tidak. Karena itu tinggal ngambil aja gitu kan, dan itu nanti beliau akan cerita soal beliau. Tapi dan akan mudah untuk habis secara nggak tahu apapun, mungkin nilainya jadi turun atau apa. Tetapi kalau sesuatu yang intangible digali akan semakin kaya. Budaya digali akan semakin kaya. Dan ini saya kira justru kekuatan bangsa ini ada di sana. Nanti saya ya, ulas. nanti Bener. ya silakan. Jadi kenapa? Loh, minggu ini beberapa hari yang lalu Obama bicara soal Bhinneka Tunggal Ika. Dan kita semua tahu ketika Mahathir membangun Malaysia dibilang I'm Little Soekarno. Konsepnya Bung Karno. Konon Cina yang hebat hari ini mengentaskan kemiskinan, mulai dari Deng sampai dengan Xi Jinping, itu sebetulnya taat dengan konsepnya Bung Karno. Khomeini dengan konsepnya Bung Karno. Libya sebenarnya hebat, kemudian kalau sebenarnya tapi dibunuh karena kepentingan bisnis lah, bukan kepentingan politik. Jadi ya mohon maaf sedikit karena saya dulu belajarnya hubungan internasional. Jadi kita bicara ini harus kita belajar konsentrasi internasional. Hari ini kita bicara konsentrasi internasional seolah-olah adalah Cina lawan Amerika itu saja. Oh tidak. Dari dulu itu politik internasional adalah membawa national interest-nya masing-masing. Kebetulan saja kemarin ketika habis perang dunia itu terjadi bipolar antara kekuatan utama bloknya Amerika sama Soviet dan decline. Cina membangun dirinya sekarang dari kekuatan yang sangat besar, dan itu dianggap sebagai sekarang itu bisa menimbulkan nanti ketegangan dunia seperti misalnya di Laut Cina Selatan hari ini. Sebenarnya kita tidak perlu melihat dalam konteks itu. Kita melihat kalau kita tarik lebih jauh, Nusantara ini, Indonesia ini selalu menjadi daya tarik yang mampu kemudian menggerakkan peradaban dunia. Oke, kita bicara apa? Zaman kolonisasi. Eropa mencari tempat ini. Apa? Dulu, 3 komunitas utama. Katanya kalau di konsep ada Holy Trinity, di sini ada Holy Trinity juga. Namanya lada, cengkeh, sama pala. Itu yang menjadikan kaya negara-negara Eropa itu. Itu juga dari sini. Terus kemudian ketika kemarin tuh tahun mulai 7 bulan membangun hutan-hutan juga nembangnya dari sini, tambangnya dari sini. Yang termasuk kemarin 2010, 2008 Cina itu ngambilin tambang dari sini. Maksud saya kalau mau kita bicara soal kembali kepada menjadi bangsa Indonesia, ini sebuah perjalanan panjang. Tidak akan bisa cepat. Ya, benar. Tetapi yang penting adalah sebetulnya ini menarik. Kemarin itu saya baca sepintas di di media sosial itu saya ini termasuk orang gaptek, jarang membaca itu. Tapi ada sesuatu menarik. Ada penulis komentar menulis tentang awalnya itu triggernya dari All England.
All England Indonesia didiskualifikasi. Dia dia bilang gitu. Emangnya baru enggak, kita emang dari dulu selalu nggak boleh gede sama Inggris itu, nggak boleh menyaingi negara-negara persamaan yang dibina sama mereka gitu kan. Intinya adalah apa? Kita ini kekuatan besar, hanya syaratnya cuma satu saja, kita bersatu, itu aja. Jadi kita syaratnya Indonesia bersatu, jangan terpecah belah. Sekarang mohon maaf, kemarin politik yang katro aja, yang kampungan kita membelah bangsa. Pilpres, mohon maaf, yang satu sama yang lain itu ya kan 11-12 aja sebetulnya. Ya mohon maaf, saya pendukung salah satu, tetapi dua-duanya kan sebetulnya kenapa kalau kita bersatu sebagai bangsa Indonesia, ISIS nggak ada apa-apanya. Termasuk dominasi Cina, terus konfliknya kepentingan ekonomi Cina Amerika di Laut Cina Selatan, termasuk Eropa misalnya, ini juga nggak ada apa-apanya. Mereka misalnya memboikot produk kita. Kalau kita bersatu, lawan nggak akan ada apa-apa. Jadi kuncinya saya kira pertanyaan ketika kita istilahnya menjawab tagline kembali menjadi bangsa Indonesia, sebetulnya dasarnya sudah direken sama Bung Habib Johnson. Ini susah banget ngomong Bung karena sama-sama Kemenlu, tetapi kita manusia merdeka lah, manusia Indonesia. Jadi kita nggak usah di stigma. Saya kebetulan aja biar susah apa sih judulnya, udahlah saya pelaku budaya gitu aja kan. Tapi sebetulnya kita ini kan yang baik, manusia itu kan sebenarnya nir subjek lah, nggak usah dianukan sebagai subjek apa, tidak perlu. Ini ya kawan saya Bung Jansen ini, Bung Hendra juga sama saya sedang belajar mengindonesia, sedang sama belajar untuk kembali merajut, memupuk semangat persatuan ini. Jadi Bung Karno kan selalu ngomong persatuan. Dulu itu persatuan aja, nggak ada kesatuannya. Kalau kesatuan lain nanti ceritanya. Persatuan, bangsa Indonesia bersatu, saya ada lawan bro. Ya. Saya kira gitu. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Mas Haji Barata, pakar bidang hubungan internasional dan praktisi politik ya, selaku penasihat dari Gubernur Batang. Baik, ulasannya bagus sekali, mempertegas apa yang disampaikan oleh Bung Jansen, dan bahkan pointer yang paling kita kenang dari Mas Haji ini yang tertanam di dalam benak saya adalah kalau kembali bangsa Indonesia harus kepada nilai, pada nilai. Nilai itu tidak dari mana-mana, tapi dari akar budaya. Yang kedua, eksternalisasi dari semua itu, internalisasinya juga menjadi mengagungkan persatuan, harus mengadakan persatuan. Karena secara empiris kita sepakat, kita ini hancur karena David et Impera kan? Ya karena nggak kompak gitu. Iya, karena nggak kompak. Itu dan semakin mengganggu ya. Kita sama temannya saling blokir. Nah itu saya kira untuk sementara kita tangkap itu nanti sebagai energi untuk berkembang selanjutnya. Nah kita ke pembicaraan ketiga, Mas Hendra Iskandar. Tapi sebelumnya kita saksikan yang satu ini. Darmin Coffee menurut saya sih tempatnya nyaman ya, apalagi buat nongkrong gitu kan, buat kerjaan tugas juga bisa. Nah tadi itu buat rasa kopinya sendiri itu nggak terlalu strong, apalagi saya anak muda kan yang jatuhnya itu aku kurang suka yang kopi pahit. Tapi menurut saya itu masih fine dan masih enak gitu sih di mulut gitu.